Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas kembali buku Intan Pariwara, buku PR ya. Kalian bisa simak halaman 64, saya masuk ke uji kompetensi 1 kimia unsur. Kita belajar bersama ya deh. Nomor 1, cermati beberapa sifat unsur berikut. Unsur alkali ditunjukkan oleh nomor berapa ya? Alkali itu adalah golongan 1A ya. Pada golongan 1A sifatnya apa aja? Apakah pada umumnya bereaksi hebat dengan air? Betul sekali ya. Logam golongan alkali bisa bereaksi dengan air akan menghasilkan basa LuH dan melepas gas hidrogen bereaksi hebat melepas energi atau kalor ya, membentuk basa dan gas hidrogen. Maka nomor 1 adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Nah, ini adalah penjelasan nomor 2. Misalkan saya mengambil natrium ya. Natrium jika bereaksi dengan hidrogen itu akan menghasilkan natrium hidrida namanya ya. Apakah bisa menghasilkan NaH? Itu bisa ya. Maka nomor 2 itu juga pernyataan yang benar. Poin ketiga, bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Ya, itu juga benar. Keelektronegatifan yang besar. Oke, elektronegatifan yang besar ini merupakan sifat golongan 7A. Maka pernyataan 4 itu salah. Energi ionisasi pertamanya besar. Energi ionisasi yang besar ini masuk ke golongan 8 ya. Jadi energi ionisasinya itu kecil kalau golongan 1 dan 2. Ya, maka jawaban yang tepat 1, 2, dan 3. Oke ya, semoga kalian bisa memahaminya. Oke, terlewat ya, saya akan membahas nomor 3 ini ya. Oksida. Nah, oksida itu adalah sebuah bil oksigen yang nilainya -2. Untuk logam golongan 1 bisa membentuk oksida dengan membentuk garam L2O ya. Di sini biloksnya oksigen adalah -2. Kalau peroksida itu adalah sebuah logam golongan alkali bisa bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa L2O2. Maka biloks oksigen di sini adalah -1. Kalau di sini biloksnya oksigen tuh -2 ya. Kalau superoksida, sebuah golongan alkali bisa bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa LO2 ya. Ini biloksnya oksigen adalah -1. Oke ya guys. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Warna nyala CS dan SR berturut-turut ditunjukkan oleh gambar. Oke, alkali itu untuk golongan 1A, bagaimana bunyinya? Halina, kawin, ruby, CS, frustasi. Kalau untuk golongan 2A itu adalah bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasanya. Nah, sekarang untuk golongan 1 dan 2A kita akan uji nyala ya. Menggunakan api, hafalkan saja kalian ini me, ku, u, me, bi. Me, ku, u, me, bi. Merah, kuning, ungu, merah, biru. Kalau golongan 2 itu adalah put, put, jing, me, hij. Put, put, jing, me, hij gitu ya. Putih-putih jingga merah hijau. Jadi kalau uji nyala CS itu warnanya apa Mbak? CS itu warnanya adalah biru. Berarti kalau SR itu apa Mbak? SR itu adalah merah. Begitu ya guys, maka ini kemungkinan adalah CS, ini biru ya, merah mana merah? Nah ini kemungkinan adalah SR. Maka CS dan SR itu poin 3 dan 4. Oke ya guys, saya masuk ke soal nomor 3. Ada sebuah silikat SiO2 bereaksi dengan coke atau jelaga. Coke di sini adalah karbon ya. Iya. Maka akan menghasilkan karbon monoksida. Ini reaksi untuk menghasilkan silikon. Si gitu ya. Ya, ini reaksinya. Mana yang seperti ini? Kita lihat, kita setarakan terlebih dahulu ya. O-nya 2, maka saya masukkan sini 2, sini C-nya 2. Nah, seperti ini ya guys. Mana guys? Jawabannya adalah A ya. Ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Pernyataan yang tepat mengenai unsur karbon adalah, karbon itu adalah C ya, maka dia masuk ke golongan 4A.
Mudah membentuk ion positif dengan bermuatan 3+, salah. Ini masuk aluminium ya, atau ke dalam golongan 3. Dimanfaatkan sebagai penghantar panas dan listrik, salah. Penghantar panas dan listrik itu yang lebih baik adalah golongan logam. Sedangkan karbon ini sifatnya adalah non-logam. Dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Oke, ini betul sekali. Bentuk alotrop grafik lebih keras daripada alotrop ikatan. Intan gitu ya. Salah, harusnya intan yang lebih keras. Pembakaran sempurna karbon menghasilkan gas karbon monoksida. Pembakaran sempurna itu akan menghasilkan karbon dioksida, bukan monoksida ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Unsur golongan 5A ini bersifat racun dan biasanya digunakan dalam pembuatan herbisida. Golongan 5A itu adalah niniku, pacaran, asik, saben, bengi ya. Nah, herbisida ini digunakan pada bidang pertanian ya. Tugasnya untuk memberantas gulma. Ya, memberantas gulma. Gulma ini adalah sebuah pengganggu ya pada pertanian. Dan gulma juga akan menurunkan hasil produksi pertanian. Nah, golongan 5 yang dipakai pada herbisida dan bersifat racun itu adalah AS ya, arsenik. Jawabannya itu adalah C. Oke ya. Pernyataan yang tepat mengenai unsur golongan 6A. 6A, orang, suka, senyum, teman, polisi, gitu ya. Apakah titik didih unsur tersebut di atas 1000? Wow, golongan 6 itu adalah non-logam, jadi tidak mungkin di atas 1000 ya. Maka ini salah. Belerang dibuat melalui proses Haber-Bosch. Haber-Bosch itu proses pembuatan amoniak ya, bukan belerang. Nah, kalau belerang itu pembuatannya apa Mbak? Kalau belerang itu prosesnya adalah proses Frasch. Tulisannya takut salah ya, sebeginilah ya, Frasch atau Sisilia. Bisa juga menggunakan proses Sisilia. Oke, kita masuk ke poin C. Belerang dapat bereaksi dengan air dan bersifat toksik. Oksigen mempunyai bentuk alotrop berupa molekul ozon. Oksigen maksudnya bisa membentuk O3 gitu ya. Ozon itu adalah O3. Makanya benar ini, jawabannya adalah D. Unsur-unsur yang bersifat logam, kecuali telurium dan polonium. Unsur-unsur bersifat logam golongan 6 ini adalah non-logam, maka salah. Belerang dapat bereaksi dengan air dan bersifat toksik, ini salah ya. Ya, jawabannya itu adalah D. Ya, kita masuk ke soal nomor 7. Unsur ini terkandung dalam senyawa yang digunakan untuk pembuatan cetakan gigi dan pembalut patah tulang. Ion dari unsur ini juga dapat mengakibatkan air sada. Ya, oke ya. Ini salah satu kuncinya air sada. Air sada itu adalah air yang di dalamnya terlalu banyak mengandung salah satunya adalah kalsium ya. Oke, di sini udah ada nih kalsium. Iya. Kalsium sulfat itu adalah air sada tetap ya. Berarti jawabannya sudah ketemu yaitu D. Kalsium itu juga bagus digunakan untuk tulang ya. Jadi ini untuk patah tulang ya, gigi juga butuh kalsium. Oke ya guys, jawabannya itu adalah D. Kita masuk ke soal nomor 8. Salah satu dampak negatif gas hasil pembakaran sempurna senyawa organik. Hasil pembakaran sempurna itu adalah gas karbon dioksida. Ini salah satunya ya. Dan uap air ya, H2O. Gas CO2 apakah merusak lapisan ozon? Ya, bisa juga ya. Membentuk hujan asam? No, pembentuk hujan asam itu adalah SOX dan NOx. Menyebabkan efek rumah kaca? Ya, ini yang paling tepat ya. Jawabannya adalah C. Oke, saya lanjut ke soal nomor 9. Unsur halogen yang berwujud cair pada suhu ruang adalah, ternyata dihubungkan dengan titik didih. Halogen, titik didih semakin ke bawah, ini saya hubungkan dengan titik didih ya. Titik didih halogen semakin ke bawah itu adalah semakin besar. Nah, berarti kecil ke besar ya, yang paling kecil itu adalah ini, maka paling atas itu S, lalu ini T, ini ya, R, Q, dan
P. Nah, maka P titik didihnya paling besar kan, ya berarti di bawah. Lalu manakah yang berwujud cair? Pada golongan 7A, pada suhu kamar itu urutannya adalah gas, gas, cair, padat. Ya, inilah wujud golongan 7 pada suhu kamar. Gas, gas, cair, padat, gitu apalagi ya. Maka yang berupa cair itu adalah R. Begitu guys, oke? Ya, kita masuk ke soal nomor 10. Kereaktifan unsur gas mulia sangatlah rendah. Kenapa? Karena energi ionisasinya rendah, salah. Harusnya energi ionisasinya itu tinggi. Unsur golongan gas mulia ini sudah stabil, maka dia semakin susah melepas elektron terluar. Semakin sukar melepas elektron terluar, maka energi ionisasi yang dibutuhkan itu adalah tinggi. Mempunyai nomor atom genap, tapi ini tidak mengakibatkan dia kereaktifannya rendah ya, atau nama lainnya itu stabil gitu ya. Bukan ini alasannya. C. Merupakan molekul monoatomik. Nah, karena stabil maka di alam ditemukan dalam bentuk monoatomik. Jadi ini bukan penyebabnya ya. Jumlah elektron terluarnya selalu 8, salah. Betul sih sebenarnya oktet, tetapi ternyata ada yang duplet. Yang duplet itu adalah helium, nomor atomnya 2 ya. Konfigurasi elektronnya bersifat stabil, betul sekali, berupa duplet dan oktet. Begitu. Oke, jawabannya itu adalah E. Oke, pada UK1 saya akan bahas 10 nomor terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan kalian semua paham ya akan penjelasan saya. Ya, selamat belajar semuanya. Assalamualaikum.